We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bang Fatih, seorang video creator. Saya Fatih. Ya. Oke, Bang Fatih mengatakan pecandu sejarah, tetapi bukan ahli sejarah. Sejarah apa saja yang Anda candui, Bang? Dan zaman apa? Silakan. Ya, mungkin saya mau ngasih tahu ke teman-teman ya, kenapa saya tulis video hanya pecandu sejarah, bukan ahli sejarah. Karena di lain waktu saya pun sering diajak kolaborasi oleh konten lain, atau diajak wawancara, atau mengisi di suatu instansi atau lembaga sekolah. Nah, saya selalu dianggap sebagai ahli sejarah, sejarawan begitu. Nah, jujur saya menolak keras hal itu karena pertama background saya bukan dari sejarah, yang kedua memang saya bukan ahli sejarah sama sekali. Saya hanya konten kreator yang kebetulan sangat cinta dengan sejarah gitu Pak. Mengenai hal waktu atau sejarah apa yang bikin saya candu, semua sejarah bikin saya candu Pak. Karena semakin saya mempelajari sejarah, semakin saya mempelajari suatu peristiwa, justru bukan saya merasa semakin tahu gitu. Jadi saya merasa semakin bodoh gitu Pak. Oh kok gini ya, oh kok gitu ya, begitu Pak. Maka saya tulis pecandu sejarah. Ya karena semakin belajar sejarah ya semakin penasaran gitu ya Pak. Dan itu saya rasa tugas saya gitu untuk mencandukan anak muda terhadap sejarah kita gitu, terutama sejarah nasional sih Pak. Karena kita tahu sendiri pengetahuan sejarah anak muda di Indonesia sekarang tuh kalau boleh jujur ya sangat minim gitu Pak. Karena saya sering bertanya pada seumuran saya atau teman sebaya saya, apa yang kamu ketahui tentang sejarah Indonesia gitu. Mereka rata-rata menjawab 3 hal Pak. Pertama, Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil presiden, dan ketiga PKI. Itu saja yang mereka tahu. Gitu Pak. Jadi mungkin ya Pak. Ya silakan. Mungkin apa? Ya mungkin doktrin dari pelajaran sekolah mungkin ya Pak. Jadi tidak banyak yang anak muda ketahui karena di sekolah itu hanya mengedepankan hafalan, bukan makna dari sejarah itu Pak. Jadi terlalu banyak hafalan ya, jadi yang diingat mungkin hanya 3 hal itu. Bang, menarik sekali. Hobi saya juga sejarah. Tapi background Anda itu apa, Bang? Background saya bisnis sebenarnya Pak. Saya ada usaha di kota saya. Cuman untuk mengisi luang waktu ya saya sembari membuat konten video. Bisnis apa Bang? Saya bergerak di usaha minuman Pak. Minuman kekinian lah. Oke. Kopi? Bukan, jadi saya khusus main di alpukat Pak. Oke. Khusus olahan alpukat dan saya mengambil alpukat itu dari petani-petani lokal lah di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Anda mengatakan ngobrolin sejarah dengan cara yang asik ya. Sejarah punya banyak versi, Bang. Bagaimana Anda menentukan versi yang Anda putuskan untuk diviralkan, Bang? Silakan. Tentang belajar sejarah dengan cara yang asik, mungkin ini satu kritik saya ya terhadap
sistem pendidikan di Indonesia. Karena yang selama ini ya sistem pendidikan kita terlalu menggunakan hafalan, apalagi tentang sejarah, tidak jauh dari tanggal, kejadian peristiwa, nama peristiwa. Maka jangan salahkan anak muda atau anak-anak sekolah itu sama sekali tidak tertarik sejarah. Karena memang pertama sistemnya tidak karuan, yang kedua SDM gurunya kurang bisa mengentertain sejarah itu sendiri. Jadi ya sepengalaman saya, kita belajar sejarah ya baca buku, hafalin halaman sekian sampai sekian, ulangan. Begitu seterusnya. Dan itu yang membuat anak muda ini sangat tidak tertarik pada sejarah karena tidak ada bedanya dengan kimia. Mungkin kalau kimia mungkin menghafal rumus-rumus, nah sejarah hanya menghafal nama, tanggal, kejadian gitu. Untuk pertanyaan bagaimana menentukan versi sejarah saya gitu ya Pak ya. Sebentar sebelum menjawab pertanyaan itu saya ingin bertanya, kalau Anda menjadi kepala dinas pendidikan, apa yang Anda lakukan? Kepala dinas pendidikan bagian sejarah ya. Apa yang Anda akan lakukan selain ya tentu saja selain kita ngobrol Instagram ya. Ya. Apa yang Anda lakukan itu? Bingung juga ya Pak. Mungkin ini yang terbesit di pikiran saya dari dulu. Kita terkendala SDM mungkin Pak ya. Percuma mungkin kurikulum sudah bagus, sistem sudah bagus, tapi SDM guru kita kurang memadai misalnya. Itu bagaikan kita punya panah yang bagus, tapi si pemanah itu kurang cakap gitu Pak. Mungkin yang saya lakukan adalah sekali lagi mentraining guru-guru sejarah ya, agar sejarah ini tuh menarik gitu bagi anak-anak. Itu sih Pak, mungkin mengembangkan SDM di bidang sejarah itu sendiri sih Pak. Itu yang nanti kalau sudah dapat idenya kasih tahu saya Bang. Iya Pak. Sambil motongin apokat, sambil ngobrol sejarah. Oke, bagaimana Anda menentukan versi yang Anda putuskan untuk diviralkan? Silakan. Versi ya, masalah versi. Kalau menurut saya pribadi gitu, ini entah berdasarkan keilmuan atau bukan, pengalaman saya membuat konten atau versi ini menurut saya dibagi dua sih, tentang versi kejadian, yang kedua versi pemaknaan. Apa? Yang pertama apa? Versi kejadian. Kejadian, oke. Okay. Yang kedua versi pemaknaan. Sejarah mungkin ada satu sejarah yang terjadi sama-sama grup A atau grup B sama-sama memaknai itu kejadiannya sama, tanggal sekian, bulan sekian, gitu. Cuman pemaknaannya berbeda. Gitu. Kalau saya boleh sebutkan contohnya Pak. Silakan. Mungkin peristiwa Super Semar mungkin ya Pak. Itu kita tahu sendiri terjadi 11 Maret. Kejadiannya Soekarno memberikan suatu surat ke Soeharto. Tapi ada perbedaan pemaknaan dari antara Pro Soekarno dan Pro Soeharto. Pro Soeharto menganggap Super Semar ini sebagai kepahlawanan Soeharto ya Pak. Pertama telah membahas PKI, terus membubarkan, menangkap menteri-menteri yang dinilai pro PKI, gitu Pak ya. Tapi Pro Soekarno menganggap ini berbeda maknanya. Pro Soekarno ini menganggap Super Semar ini akal-akalan Soeharto untuk memanfaatkan keadaan sehingga secara tidak langsung mengkudeta Soekarno. Mungkin gitu Pak. Jadi suatu sejarah bisa jadi mempunyai versi yang kejadian versi yang sama, tapi mempunyai maknaan yang berbeda. Nah, itu yang saya hindari Pak, untuk perbedaan versi kejadian. Saya berusaha mungkin mencari
data yang valid untuk versi kejadiannya. Urusan versi makna itu tergantung penonton dan pendengar sih Pak. Oke. Nah Bang, saya juga membaca beberapa bukan membaca, mendengarkan atau melihat beberapa ulasan Anda tentang PKI dan hal-hal sensitif lainnya yang ada di Indonesia. Pernah nggak dikritik atau dicap negatif oleh netizen, Bang? Sering, Pak. Bahkan terakhir kemarin saya membahas peran DNI di pusaran proklamasi ya, Pak. Ya. Itu yang saya tonton. Iya. Ya karena kalau kita harus jujur, karena kalau kita belajar sejarah ya kita harus jujur dengan fakta sejarah gitu. Meskipun terdengar pahit atau terdengar tidak enak kita, ya fakta sejarahnya memang begitu. Karena belajar sejarah bukan hanya mengetahui peristiwa saja, tapi untuk belajar sih Pak ke depannya. Oh ternyata orang yang punya sisi buruk juga punya sisi baik lainnya gitu. Tapi bukannya saya pro ID Pak. Itu sih. Kemarin saya bikin video itu ya banyak DM masuk, wah pro PKI ini, pro komunis nih. Sering sih Pak masalah itu. Apa yang Anda lakukan, Bang? Anda cuekin atau bagaimana? Saya cuekin Pak, karena percuma Pak berdebat dengan orang seperti itu ya tidak akan selesai. Dan satu lagi Pak, mungkin kalau kita membahas satu tokoh gitu ya, jadi setiap tokoh kan ada penyukanya, ada fansnya lah kalau nggak sekarang. Nah sekali lagi kalau jujur pada sejarah, setiap tokoh mempunyai sisi baik dan sisi tidak baik. Ketika saya bahas tokoh di sisi tidak baiknya, ya kadang yang pro itu aduh sangat ya bisa dibilang mengganggu. Nah, bagaimana Anda mengetahui bahwa sebuah kejadian sejarah itu asli atau bukan hoax, Bang? Bahkan di buku pun ada yang hoax kan. Ya. Apakah Anda cek dan recheck dengan ahli atau bagaimana ini, Pak? Gini Pak, dalam khususnya membuat konten video, saya selalu tanamkan diri saya kalau harus jujur pada diri sendiri. Kalau misalkan tidak yakin dengan konten ini, tidak ragu dengan konten ini, saya batal untuk mempost itu. Bahkan saya pernah mengedit sebuah konten, tapi saya ragu akan kebenarannya karena saya tidak mendapatkan data yang valid. Daripada nanti miskomunikasi, saya batalkan untuk posting itu. Ya untuk sumbernya sih Pak, yang pertama jelas dari buku sejarah. Karena buku sejarah saya belum banyak sih Pak, tapi begini, dalam satu buku sejarah itu kadang banyak fakta-fakta sejarah yang menarik digali gitu Pak. Misalkan tentang biografinya Soekarno, itu tidak hanya menceritakan Soekarno, justru nanti ada tokoh-tokoh lain keluar gitu. Jadi ya sangat panjang sih Pak. Walaupun satu buku bisa dimuat mungkin 10 konten atau 5 konten. Yang kedua, internet, jelas ya. Tapi tidak semua sumber di internet saya percaya sih Pak. Hanya ada beberapa situs yang saya percaya sih, yang konsen terhadap sejarah itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang ingin baca tentang sejarah, saya punya rekomendasi ya. Situs namanya historia.id. Nah itu bagus banget ya untuk buat sejarah, karena itu dibuat oleh seorang sejarawan bernama Asep Kambali dan komunitasnya pun sudah banyak sih. Coba. Jadi ada dua sih Pak, buku dan di internet. Oke. Kadang kan penerbit juga ada titipan Bang. Oh iya, betul. Seperti Perang Demak sama Majapahit itu kan versi Belanda, sedangkan ya, beberapa dari kita tidak mengakui itu. Betul. Seperti Majapahit dan Sunda perangnya
beberapa orang Sunda tidak mengakui ada perang itu juga. Ada perang itu, betul Pak, betul. Jangankan di penerbit Pak, di instansi sekolah pun kadang ada sesuatu di situ Pak. Seperti di Orde Baru kita tahu sendiri ya Pak ya. Pelajaran sekolah itu ya semacam doktrin mungkin. Kemarin yang lucu yang Neil Armstrong, Bang. Saya Gimana? Ya, Neil Armstrong itu ada di Hall of Fame-nya di Hollywood, Bang. Ya, kan dikatakan kok bisa dia mendarat di bulan, tetapi kok bisa ada tapak tangannya di Hall of Fame kan. Dan beberapa kali ditanyain oleh wartawan, apakah kamu benar-benar mendarat di bulan ya? disuruh sumpah di Bible. Ya betul saya pernah lihat. Oh, pernah lihat. Ternyata nggak mau bersumpah ya Pak ya. Katanya Bible-nya palsu katanya. Jadi menurut Bapak sendiri, pernah nggak manusia itu ke bulan, Pak? Saya pernah dengar, tapi Rusia katanya. Tapi saya nggak tahu sih. Ya, saya pernah dengar astronot Rusia yang pertama kali, bukan Neil Armstrong. Nggak tahu. Iya. Sedangkan itu kan sudah di print di buku-buku sekolah, Bang. Iya, betul. Kembali lagi kata Bapak tadi katakan, penerbit saja bisa dititipi gitu ya, apalagi masuk ke dalam mungkin proyek negara atau proyek globalis untuk mendoktrin suatu negara atau bangsa, ya kan Pak? Kalau setelah Anda mendalami ini, ada kebingungan nggak, Bang? Ya Pak, bingung dalam apa Pak? Oh, kok ternyata selama ini kita hidup ini kok banyak yang apa ya, hoax, palsu. Ya, banyak miss ya Pak. Ya betul Pak. Itu karena apa? Kenapa saya menyebut sejarah itu candu ya? Semakin kita belajar itu semakin banyak nggak tahunya. Kok kita begini ya? Kok kita begitu ya? Kok ternyata begini ya? Begitu ya? Begitu Pak. Oke. Nah, negeri kita punya banyak kejadian sejarah, Bang, yang masih belum dipublikasikan. Kejadian sejarah apa yang paling menarik untuk Anda? Silakan. Kalau spesifik sejarah. Kasih dua kejadian yang wow gitu loh untuk Anda. Oke, kalau mungkin spesifik kejadian sih banyak banget ya Pak. Tapi saya mau ngasih tahu mungkin banyak miss tentang sejarah, terutama di masa kolonial ya Pak ya, sejarah perjuangan gitu. Bahwa ini yang doktrin yang melemah. Ya kalau misalkan saya disebut untuk menyebutkan peristiwa banyak sekali Pak ya yang membuat saya wow gitu. Cuman mungkin ini penting ya, yang penting ternyata banyak miss di buku sejarah kita mungkin di bahwa dijelaskan di sekolah bahwa dijajah 350 tahun, setengah abad, itu sangat apa ya, membuat alam bawah sadar kita, pelajar kita itu membuat bangsa itu ini lemah gitu. Wah kita tuh kok nggak bisa berkutik selama 350 tahun. Jadi belajar sejarah harusnya membesarkan hati kita untuk sebagai bangsa yang kuat, yang besar. Tapi kita justru dicekoki hal-hal seperti itu yang membuat alam bawah sadar kita ini sebagai bangsa yang lemah gitu. Kok kita nggak bisa berkutik selama 300 tahun? Kok kita nggak bisa apa-apa selama 3,5 tahun? Padahal faktanya waktu Belanda datang itu sebagai VOC, sebagai usaha dagang atau perusahaan. Dan pada saat itu Indonesia itu belum ada. Yang ada hanyalah sebuah kerajaan-kerajaan yang berjuang sendiri-sendiri. Kerajaan itu pun belum mengenal Indonesia. Kerajaan
melakukan perlawanan pun karena dia membela kerajaan sendiri. Dan cukup pencengahan sih, mulai dari perlawanan rakyat Aceh, rakyat Bali. Ternyata ini Belanda itu menguasai kerajaan itu tidak mudah, terutama di Aceh dan Bali ya, yang saya tahu itu membutuhkan energi dan waktu yang sangat lama gitu Pak. Itu mungkin sih bahwa sejarah negara kita itu nggak selemah itu kok. Sebenarnya negara kita kuat, kuat besar ya. Seperti kita pernah punya kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Nah, soalnya begini Pak, apa yang kita rasakan sekarang tergantung sejarah yang terjadi di masa lalu gitu. Dan apa yang nanti anak cucu kita rasakan tergantung apa yang kita lakukan gitu. Dan kalau kita menganggap dulu bangsa kita lemah, ya kita kan terdoktrin negara kita lemah, negara kita lemah. Itu sih Pak yang saya pengen kasih tahu kan, negara ini kuat gitu Pak. Wow. Nah, jika Anda bisa hidup 50 hingga 100 tahun atau ya kembali ke 500 tahun yang lalu, apa yang Anda lakukan untuk sejarah bangsa ini? Saya nggak bisa ngomong negeri karena negeri kita banyak sekali. Mungkin bangsa saja. Sampai sekarang kan Malaysia masih pakai istilah negeri kan. Negeri ya. Kita nggak pakai negeri tapi pakai provinsi. Mungkin bangsa aja deh. Silakan. Mungkin yang saya lakukan sama ya Pak ya, memberitahu kepada anak-anak muda zaman itu bahwa Indonesia, bangsa kita tuh bangsa yang kuat, bangsa yang besar, tidak seperti yang didoktrin Belanda gitu. Kita adalah babu, tongos, tidak. Bangsa kita adalah bangsa yang cerdas. Seperti penemuan gunung apa itu yang dicari Parong apa ya? Gunung Padang. Gunung Padang ya Pak. Itu kalau bangunan di atas gunung mustahil Pak jika dibangun oleh bangsa yang primitif. Justru itu menandakan bangsa itu cerdas. Gitu. Sebentar ya Pak. Ditulis juga ternyata. Nyatet banyak hal gitu biar nggak lupa, biar nggak ngeluh. Oke, silakan. Ya, kembali ke pertanyaan Pak tadi. Ya. Jika ada hidup 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Iya. Itu sih Pak, akan memberitahu ya bangsa ini sebenarnya bangsa yang besar untuk kita. Dan sebenarnya ya apa yang terjadi sekarang ini kita saling ribut tentang agama, bentuk negara, itu karena ketidaktahuan sejarah. Baru-baru ini kan sedang booming-boomingnya tentang khilafah menurut saya. Saya sebagai muslim sangat tidak setuju gitu. Itu yang teriak-teriak khilafah mungkin tidak tahu sejarahnya gitu. Karena negara ini berdiri bukan karena agama Pak. Karena seperti Igusti Ngurah Rai dari tokoh Hindu kan, Jenderal Gatot Subroto dari Buddha itu, dan Jenderal Gatot Subroto adalah penggagas TKR Pak. Jadi Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakalnya TNI. Sebenarnya banyak lah sumbangsih antara agama itu paling bersatu itu banyak sekali. Jadi ya kalau saya ditanya 50 sampai 100 tahun yang ke belakang itu Pak, mengedukasi sejarah anak mudanya gitu. Oke, nah Bang, kembali ke pertanyaan saya, Anda kan juga punya Instagram lain yang menguak tentang sejarah ya, itu joinan sama teman-teman? Itu beda Pak, bukan punya saya tapi
uh, kebetulan kita mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengedukasi sejarah dengan cara yang asik gitu, anak muda, ya kita kerjasama lah. Jadi setiap 2 minggu sekali kita akan tukar postingan gitu Pak. Saya akan memposting dia dan lebih ke kesamaan visi saja Pak. Jadi makanya kita kerjasama. Mungkin bisa dicek teman-teman di Look at History. Ya. Saya kemarin ngecek itu. Ya. Oh, berarti ada berapa orang sebetulnya di komunitas Anda ini, Bang? Kalau saya bergerak sendiri Pak ya, karena personal, dan mungkin kalau misalnya di akun-akun lain itu kebanyakan berbentuk tim sih Pak. Nah, yang saya tahu pas saya ketemu rapat dengan tim Look at History, ya mereka terdiri dari beberapa orang. Gitu. Kalau saya pribadi, saya bergerak sendiri. Oke. Nah, sudah berapa lama saya Fatih ini, Bang? Kalau akun Instagram sih dari 2013-2014 ya Pak. Cuman kalau untuk fokus konten mungkin dari 1 tahun ke belakang. Oke. Dan kebetulan sebelum bikin konten, ya saya sangat suka dengan sejarah karena dari kecil orang tua saya itu, saya lupa nama program TV-nya apa ya. Pokoknya acaranya itu menguak-nguak sejarah nasional pada zaman itu. Saya selalu nonton itu setiap malam. Jadi mungkin sampai sekarang jadi suka. Oke, terima kasih Bang Fatih untuk sharingnya, sangat luar biasa.